Udah waktunya ibadah, tapi masih sepi kayak minggu lalu. Kakak layannya cuma sedikit, adik layannya nggak ada. Hari ini Kali dia. Hai Kak Rika. Halo Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kali dia apa kabarnya? Kali dia puji Tuhan luar biasa baik. Kak Rika, kok mukanya kelihatan sedih gitu, kenapa Kak? Kak Erika bosan. Kenapa? Bisa sepi kayak minggu lalu Kak. Nah, karena itu Kak Rika, kalau kita mau ibadah kita rame seperti minggu-minggu yang Mau lalu, banget. bulan-bulan yang lalu, banyak adik-adik layan yang datang, banyak kakak-kakak layan yang datang, kita harus tetap mendukung program pemerintah. Apa aja Kak? Ya, kita harus tetap stay di rumah. Di rumah. Terus kita harus rajin cuci tangan. Ah. Kita harus makan makanan yang bergizi. Ya. Dan satu lagi yang paling penting, kita harus berdoa di rumah. Supaya kita bisa ibadah bareng-bareng lagi Iya, Kak. kita mohon sama Tuhan supaya pandemi ini cepat berlalu. Kak, udah punya lonceng tuh. Kita siap-siap ya mau ibadah. Yuk kita siap-siap. Ayo. Ayo. Nih nanti gak bawa firman Tuhan. Bagus loh, Kak Rika. Masa sih Kak? Iya. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan. Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik di rumah siapkan yuk Alkitabnya. Siapkan persembahannya. Dan duduk yang manis, nonton video ini dari awal sampai akhirnya nanti. Ayo adik-adik kita berdiri, kita menyanyi lagu Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Ya berdiri semua ya yang di rumah ya. Ayo jangan malas-malas, kita berdiri. Semangat yuk. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Ya adik-adik, kita mau doa pembukaan. Kita semua berdoa, lipat tangannya, tutup matanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai tidur kami dari malam hingga bangun pada pagi hari ini dengan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengikuti ibadah IMPA. Engkau berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berkati kakak Laya yang akan memberitakan firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Hebat, anak-anak yang hebat, anak-anak sekolah minggu yang hebat pasti mempunyai kabar yang penuh dengan sukacita. Pagi ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat
ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sekali lagi ya, 1 Korintus pasalnya yang ke-4 ayat ke-6 sampai dengan ke-13 kita akan baca bersama-sama. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari Minggu ini. Berbahagialah kita sebagai anak-anak IMPA yang mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Adik-adik, pada hari ini kakak akan bercerita, akan ditemani loh oleh teman-teman kalian. Yang pertama, hai Alvaro. Halo Kak. Nah, yang kedua teman kita yang bernama Keisha. Halo Keisha. Halo Kak. Yang berikut kita akan ditemani dengan teman kita yang bernama Tiar. Halo Tiar. Halo juga Kakak. Nah, ini ketiga teman kita yang akan bercerita tentang cerita pada hari Minggu ini. Adik-adik, hari Minggu ini kita akan bercerita tentang bagaimana hidup penuh dengan kerendah hatian. Nah, Keisha, hidup rendah hati itu seperti apa ya? Rendah hati itu sabar bukan Kak? Sabarnya seperti apa contohnya? Sabarnya kalau diolok-olok tidak melawan olok-olok lagi Kak. Oh, begitu. Kalau orang sabar, kalau sudah diolok-olok, kalau sudah dibully, tetap sabar, tidak membalas. Nah, kalau menurut Tiar, rendah hati itu seperti apa ya? Suka membantu Kak. Nah, kalau membantu itu contohnya yang mana? Kalau ada teman yang kekurangan, contohnya teman yang berbagi makanan Kak, sama teman yang membutuhkan. Ya, ternyata adik-adik, orang yang rendah hati itu orang yang mau bersabar, orang yang mau mengasihi, orang yang mau berbagi
satu dengan yang lain. Nah, cerita kita tentang Paulus diajarkan untuk hidup, bagaimana kita hidup dengan penuh kerendahan hati. Karena jemaat Korintus ini orangnya lagi ada masalah. Ada yang berpihak sama Paulus, ada yang berpihak sama Apolos, dan mereka saling memamerkan bahwa saya lebih hebat. Karena apa? Karena saya mempunyai, contohnya punya uang banyak, saya punya harta yang banyak, sehingga mereka hidup tidak ada yang penuh dengan rendah hati. Mereka terlalu sombong, terlalu memegahkan diri. Makanya Paulus mengajarkan kita bagaimana kita hidup penuh dengan kerendahan hati. Yang kedua, kita tidak boleh pilih-pilih kasih. Pilih-pilih kasih itu seperti apa ya, Tia? Tia, pilih kasih seperti apa, Tia? Memilih-milih teman, Kak. Oh, pilih-pilih teman. Pilih-pilih teman kalau dia kulitnya sama putih, berteman sama kulit putih, gitu Iya, ya? seperti itu, Seperti Kak. itu. Nah, adik-adik, ternyata di dalam kehidupan kita setiap hari, kita nggak boleh loh pilih-pilih kasih. Sama siapa aja kita harus membantu, sama siapa aja kita harus berteman. Nah, kalau Faro, boleh nggak temennya pinjem mainannya? Kalau aku sih nggak mau, Kak. Nanti mainan aku rusak. Oh, kalau Faro punya mainan dia nggak mau pinjamin temannya. Itu bagus nggak kalau dicontoh? Gak bagus, Gak bagus, Kak. Iya, kalau kita tidak boleh pilih kasih, berarti kalau ada orang yang mau pinjem mainan kita atau mau main bersama, kita harus meminjamkan atau mainlah kita sama-sama. Ya, jadi jangan dicontoh ya sikap Alvaronya. Nah, adik-adik, selain kita harus rendah hati, tidak pilih kasih, kita juga harus membantu orang tua. Kalau di rumah disuruh mama menyapu, kita harus menyapu, kita bersihkan tempat tidur, kita bisa mencuci piring, kita bisa menolong teman atau menolong saudara kita yang lainnya. Itu yang diajarkan Paulus kepada kita pada hari Minggu ini, untuk kita selalu hidup dalam kerendah hatian. Kita harus hidup penuh dengan kasih sayang. Kita harus mampu berbagi, apalagi pada situasi dan kondisi yang saat ini kita diam di rumah. Tapi meskipun kita diam di rumah, tapi kita juga mampu hidup penuh dengan berbagi kasih. Demikian firman Tuhan kita pada hari Minggu. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, merespon firman Tuhan tadi, kita akan menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah
Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur untuk hari Minggu ini. Kami bersyukur karena Allah masih memberi kami kehidupan. Berkati kami pada hari ini, pimpin kehidupan kami, baik kami selaku anak-anak IMPA maupun kami selaku kakak-kakak layan. Berikanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, agar kami selalu dimampukan menjalani kehidupan kami setiap saat. Berkati orang tua kami masing-masing, berkati dengan kehidupan keluarga kami masing-masing, walaupun ada banyak beban, pergumulan dalam situasi kondisi yang saat ini, tapi kami tetap yakin dan percaya bahwa Allah selalu beserta dengan kita semua. Berkati juga pelayanan kami di IMPA, terlebih khusus bagi kami jemaat Bukit Sion. Berkati kami semua, baik presbiter dan anggota jemaat, untuk kami bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan kami yang berada di Bukit Sion ini. Biarpun kami masih kecil dan lemah, tapi kami yakin dan percaya bahwa selaku anak-anak IMPA, kami mampu memberikan yang terbaik lewat pelayanan kami di pelayanan anak-anak ini. Inilah doa syafaat kami pada pagi hari ini yang akan kami aminkan lewat doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan sambil menyanyi Kidung Ceria nomor 200, Lihatlah Sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, ibadah impa kita pada pagi hari ini kita akan tutup dan kita akan menyanyi kidung ceria Tuhan Allah beserta Engkau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ibadah impah kita pada pagi hari ini telah selesai. Berkat kasih karunia, damai sejahtera Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa.